Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengajaran firman Tuhan, merupakan eksposisi dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayat 30, dan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tema firman Tuhan atau pengajaran pada saat hari ini yaitu bersatu dengan meneladani Kristus. Jadi temanya bersatu dengan meneladani Kristus. Saya mulai dari opening statement saya dulu. Ya. Rasul Paulus setelah dalam Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 26 berbicara tentang dirinya sendiri dan tentang kesaksiannya, baik itu situasi dia, situasinya, pengalamannya, kerinduannya, harapannya, selama ia berada di dalam penjara. Ini bisa kita lihat di Filipi pasal 1 ayat yang ke-7. Kemungkinan besar dia di penjara di Roma. Bisa dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-31. Maka ia kemudian menasihati jemaat di Filipi supaya mereka bertekun dalam iman. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30, dan tetap bersatu dengan meneladani Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jemaat yang bersatu akan dapat saling melindungi dalam menghadapi bahaya yang datang dari luar jemaat berupa penganiayaan, dan bahaya yang datang dari dalam jemaat itu sendiri berupa penyesat-penyesat. Nah, namun perlu diketahui dan memang kita alami, memelihara kesatuan tidaklah mudah. Karena perbedaan pendapat, pilihan di antara anggota-anggota jemaat dapat menjadi masalah dan sumber perpecahan. Jadi bagaimana jemaat dapat tetap bersatu di dalam keragaman dan perbedaan? Nah, inilah yang Rasul Paulus bicarakan dalam teks-teks yang akan kita bicarakan berikut ini, yaitu Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayat 30, dan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Kita baca ayat tersebut, saya share screen dulu ayatnya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Sekilas tentang jemaat di Filipi. Gereja di Filipi itu didirikan oleh Rasul Paulus dengan rekan-rekan sekerjanya, Silas, Timotius, dan Lukas. Pada perjalanan misi yang kedua, sebagai tanggapan terhadap penglihatan yang Allah berikan kepada Paulus di Troas, di dalam Kisah Para Rasul 16, ayat 9 sampai ayat yang ke-40. Nah, sejak saat itu suatu ikatan persahabatan yang kuat terjalin antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi. Karena itu tidak heran beberapa kali jemaat itu mengirim bantuan finansial atau dukungan finansial kepada Rasul Paulus. Ini bisa kita baca di Filipi pasal 4 ayat 15 sampai ayat 16. Bandingkan juga dengan 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. Nah, dalam perjalanan selanjutnya kelihatannya 2 kali Rasul Paulus mengunjungi jemaat di Filipi dalam perjalanan misi yang ketiga. Ini dapat dilihat di Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Perlu diketahui bahwa kota Filipi berada di Makedonia Timur, letaknya sekitar 16 km dari pesisir Laut Aegea. Kota ini dinamai menurut nama Raja Filipus II dari Makedonia, ayah Alexander Agung. Nah, pada zaman Paulus, Filipi merupakan sebuah kota Romawi dan menjadi pangkalan militer yang terkenal. Itu sedikit sekilas tentang gereja di Filipi. Nah, teks yang kita baca tadi dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 27 sampai 3 dan dilanjutkan dalam Filipi 2 ayat 11 sampai ayat 1 sampai 11 ya. Saya ingin bagikan alur pikiran dan struktur dari teks tersebut. Saya share screen dulu. Alur pikiran dan struktur teks di Filipi 1 ayat 27 sampai 30 dan Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ini untuk memudahkan kita memahami alur pemikiran Paulus mengenai nasihatnya tentang kesatuan jemaat dan bagaimana memelihara kesatuan tersebut. Ya. Maka secara ringkas struktur teks tersebut saya buat demikian. Tema tadi bersatu dengan meneladani Kristus. Itu temanya. Kemudian sub-sub temanya ada 4 dari ayat dalam teks tersebut. Ya. Yang pertama, pentingnya kesatuan. Saling menguatkan dalam menghadapi tantangan. Itu di Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Kemudian sub yang kedua, dasar dari kesatuan itu sendiri. Keberadaan jemaat di dalam Kristus. Pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sub yang ketiga, cara memelihara kesatuan. Yaitu dengan cara memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pasal 2 ayat 3 sampai 5. Dan yang keempat, Kristus sebagai teladan bagi kesatuan. Perendahan diri Kristus dalam inkarnasinya menjadi teladan bagi jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Nah, kita akan melihat tema besar bersatu dengan melayani Kristus ini dengan alur pikiran dan struktur teks berdasarkan 4 poin yang saya sebutkan di sini tadi. Pertama, pentingnya kesatuan. Di mana kita bersatu, kita bisa saling menguatkan dalam menghadapi tantangan. Itulah yang Paulus bicarakan kepada jemaat di Filipi, bahwa kesatuan membuat jemaat itu bisa saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ada peribahasa kita di Indonesia mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan peribahasa itu sangat tepat sekali. Ya. Sebab apabila kita tidak bersatu, kita akan menjadi lemah. Ya. Nah, pentingnya kesatuan adalah karena di dalam kesatuan kita bisa saling menguatkan dalam menghadapi tantangan. Di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30 dikatakan di sana, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Di dalam ayat ini, Filipi 1 ayat 27-30, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi agar tetap teguh berdiri dalam satu roh dan bersama-sama berjuang bagi berita Injil di ayat 27. Di tengah ancaman yang datang dari luar, eksternal, berupa penganiayaan, jemaat di Filipi diminta oleh Rasul Paulus untuk bersatu, sehingga mereka dapat saling menguatkan satu sama lain. Namun, kesatuan juga diperlukan ketika menghadapi bahaya dari dalam yang bersifat internal, bukan hanya dari luar yang bersifat eksternal, tetapi juga bahaya yang datang dari dalam bersifat internal. Dua bahaya dari dalam ini dijelaskan oleh Rasul Paulus berhubungan dengan yang pertama, pertikaian atau perselisihan yang mungkin sudah mulai muncul di antara jemaat Filipi. Sehingga Paulus perlu mengingatkan beberapa pemimpin di sana untuk bersatu dengan sehati sepikir. Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Dan yang kedua, adanya agitasi atau propaganda dari penyesat-penyesat Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi yang menjadi anggota jemaat. Ini bisa dilihat di Filipi pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Secara khusus saya ingin menekankan peringatan terhadap penyesatan ini begitu serius sehingga Rasul Paulus mengulangi kata Yunani blepete sebanyak 3 kali. Kata blepete ini berarti perhatikanlah dengan baik, amatilah dengan seksama, dan di situ diterjemahkan dengan berhati-hatilah. Di Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua. Jadi Paulus menyebut para penyesat ini dengan sebutan kokoi ergatai atau pekerja-pekerja yang jahat. Dia juga menyebut mereka dengan sebutan kunes atau anjing-anjing yang berkonotasi kotor dan najis. Dia juga menyebut orang-orang tersebut kata tome atau penyunat palsu yang mengajarkan keselamatan, melakukan sunat lahiriah, dan terlepas dari indikasi Injil Kristus. Bisa dikatakan ini semacam legalisme yang ditentang Rasul Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Karena itulah Rasul Paulus di pasal 2 ayat 1 sampai 11 menerangkan bagaimana kesatuan jemaat seharusnya dipelihara. Karena hanya dengan bersatu, jemaat dapat saling melindungi satu sama lain dari bahaya penganiayaan dari luar jemaat dan bahaya penyesatan dari dalam jemaat. Sekarang yang kedua, dasar dari kesatuan. Dasar dari kesatuan yang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah keberadaan jemaat di dalam Kristus. Di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2. Jadi dasar dari kesatuan jemaat adalah Yesus Kristus sendiri. Yaitu keberadaan jemaat itu di dalam Kristus sendiri. Frase yang paling banyak digunakan Paulus adalah en Christo atau di dalam Kristus dalam surat-suratnya. Jadi bukan Rasul Paulus dan bukan juga para pemimpin jemaat di Filipi yang menjadi dasar kesatuan tersebut. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Perlu diketahui bahwa satu ciri penting dari semua surat Rasul Paulus, entah itu surat kepada Filipi, Korintus, Kolose, dan juga di Filipi, bahwa ia selalu memulai dengan ajaran yang bersifat doktrinal, kemudian beralih kepada penerapan praktis dari doktrin tersebut. Dengan menggunakan istilah gramatikal,
Paulus selalu memulai dari indikatif vertikal, yaitu apa yang telah dilakukan Allah dalam Kristus bagi kita. Kemudian segera diikuti dengan imperatif horizontal, yaitu bagaimana caranya kita harus hidup dalam apa yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Jadi ketika Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi agar bersatu di dalam ayat yang kedua tadi, dikatakan di sana, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Maka ini adalah bentuk imperatif yang didasarkan pada indikatif di ayat 1 yang berbunyi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi indikasinya jelas. Karena di dalam Kristus ada paraklesis, yaitu nasihat berupa motivasi atau dorongan. Di dalam Kristus ada paramution, yaitu penghiburan yang didorong oleh kasih. Di dalam Kristus ada koinonia, persekutuan yang diciptakan oleh roh. Koinonia pneuma, persekutuan diciptakan oleh roh. Di dalam Kristus ada splankna dan oiktirmoi, kasih mesra dan belas kasihan yang menunjukkan kedalaman kasih. Maka karena di dalam Kristus indikasinya ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, maka imperatifnya Paulus katakan, hendaklah kamu tohen protes. Tohen protes. Sehati, sepikir, setujuan. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Kristus menjadi alasan bagi apa yang seharusnya dilakukan oleh jemaat Filipi. Artinya apa? Jelas, doktrin harus menjadi dasar dari praktik. Indikasi Injil harus melandasi ketaatan dan perbuatan. Inilah yang menjadi dasar dari kesatuan itu. Keberadaan jemaat itu di dalam Kristus sebagai anggota tubuh Kristus. Sekarang yang ketiga, cara memelihara kesatuan, yaitu dengan cara memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang 5 yang sudah kita baca, ayat-ayat dasar kitab sucinya di depan tadi. Kesatuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus bersifat menyeluruh, bukan hanya eksternal tetapi internal, bukan hanya mencakup hati, jiwa, tetapi juga pemikiran dan tujuan. Bukan sekedar ikatan emosional, tetapi juga kesadaran intelektual. Bukan hanya karena kebiasaan dan kebersamaan, tetapi karena disatukan oleh tujuan. Dengan demikian, cara memelihara kesatuan itu adalah dengan ini, perhatikan. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi, cara memelihara kesatuan adalah dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hanya dengan cara tersebut dan tidak ada cara lain. Cara apapun yang dilakukan oleh jemaat untuk memelihara kesatuan terlepas dari memiliki pikiran dan perasaan Kristus tidak akan bertahan. Karena itu Rasul Paulus menasehati dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 5 demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat Filipi memiliki pikiran dan perasaan Kristus apabila mereka Tuhan protes, yang berarti sehati, sepikir, atau satu pikiran dan satu perasaan, atau setujuan. Jadi prasetohen protes berarti sehati sepikir. Bisa juga berarti satu pikiran dan satu perasaan. Bisa juga berarti satu tujuan. Dengan kata lain, mereka harus dipenuhi dengan dan dipimpin oleh perasaan, pikiran, keinginan, dan dorongan kasih yang sama, yaitu kasih Kristus. Dan bagaimana mereka menerapkan
pikiran dan perasaan Kristus tersebut. Dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai 5 yang sudah saya baca tadi di atas. Pertama, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kata kepentingan diri sendiri, eritheia, lebih mengarah pada ambisi atau persaingan yang menyebabkan permusuhan. Sedangkan kata pujian yang sia-sia, kenokdosian, mengandung arti kehormatan yang kosong yang berkonotasi pada kesombongan diri. 2. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di sini kata kerendah hatian, tapenoprosina, lebih berkaitan dengan pikiran daripada sekedar hati. Jadi penekanannya terletak pada diri sendiri dalam pikiran. Maka ini selaras dengan kata menganggap, hagiomai, yang secara harafiah berarti mempertimbangkan, yang berkaitan dengan pikiran. Jadi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap, mulai dari pikirannya, yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 3. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di sini kata skopontes diterjemahkan terus-menerus memperhatikan. Maksudnya jelas bahwa kita tidak boleh terus-menerus hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Maka kata skopeo, memperhatikan, juga bukan sekedar melihat sesuatu, tetapi juga berarti mengamati. Bisa dibandingkan di Filipi 3 ayat 17. Atau berfokus pada sesuatu, 2 Korintus 4 ayat 18. Dengan demikian maksudnya jelas bahwa jika kita selalu mengamati kepentingan diri sendiri, hanya mengamati kepentingan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mampu melihat kepentingan orang lain. Namun di sini perlu diperhatikan, kita tidak dilarang untuk melihat kepentingan diri kita sendiri. Tetapi jangan jadikan itu sebagai fokus terus-menerus. Sehingga kita lupa memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi mulailah belajar mempedulikan kepentingan orang lain sebagai sesama anggota jemaat Kristus. Sebagai tambahan saya perlu menjelaskan bahwa karena jemaat di Filipi memiliki nasihat, penghiburan, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasih dalam Kristus, maka semua yang dimiliki itu sebenarnya sudah cukup untuk membangun kesatuan yang juga sudah mereka terima di dalam Kristus. Karena itulah Rasul Paulus dengan jelas di Filipi 1 ayat 27 mengingatkan jemaat agar berdiri teguh di atas kesatuan roh. Jadi sebenarnya kesatuan itu sendiri sudah ada di dalam jemaat Efesus. Karena itu saat ini yang menjadi tugas bersama seluruh jemaat di Filipi, maksud saya, ya. Sekali lagi, sebenarnya kesatuan itu sendiri sudah ada dalam jemaat di Filipi. Karena itu saat ini yang menjadi tugas bersama jemaat di Filipi adalah tetap berada di sana dalam kesatuan itu dan memelihara kesatuan tersebut bersama-sama. Sekarang yang keempat, poin yang keempat, teladan bagi kesatuan. Itu perendahan diri Kristus dalam inkarnasinya menjadi teladan bagi jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Setelah menasihati agar jemaat Filipi memiliki pikiran dan perasaan Kristus, suatu sikap tentang kerendah hatian, dengan cara mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 11 kemudian memakai teladan Kristus yang telah merendahkan dirinya sendiri dengan meninggalkan segala kemuliaan ilahinya. Yesus yang adalah Allah sepenuhnya merendahkan dirinya sendiri sampai mati dengan menyelamatkan kita dari dosa. Perlu saya jelaskan bahwa teks Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ini dikenali dengan istilah Carmen Christi. Carmen Christi. Apa itu Carmen Christi? Itu adalah himne atau nyanyian Kristen purba tentang Kristus. Ya. Himne ini juga terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Carmen Christi. Nah, terlepas dari persoalan apakah himne ini disusun oleh Rasul Paulus sendiri atau ia meminjami dari karangan orang lain sebelumnya. Namun yang pasti dengan jelas ia mengakui pentingnya
isi atau sair-sair nyanyian pujian tersebut. Dengan kata lain, nyanyian tersebut telah mendapat pengesahan dari Rasul Paulus atau pengesahan dari kerasulan dari Paulus. Paulus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan mengutip epigram peribahasa yang mengandung paradoks dari perkataan Yesus, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, maka himne tersebut menggambarkan tentang dalamnya perendahan yang Yesus alami dalam inkarnasinya. Dikatakan dalam Filipi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan betapa tingginya Allah Bapa meninggikan dia sebagai konsekuensi dengan memberinya nama di atas segala nama, di atas semua yang lain, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada, dan dengan lidah mengaku Dia Tuhan. Dengan demikian Carmen Christi atau himne Kristus tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu mengisahkan tentang kerendah hatian Kristus, Filipi 2 ayat 6-8, dan yang kedua mengisahkan tentang peninggian Kristus, Filipi 2 ayat 9-11. Nah, karena teks Filipi 2 ayat 6-11 ini merupakan salah satu teks paling penting atau teks kunci mengenai ajaran tentang pribadi Kristus, dan memang ada banyak perdebatan masa lalu dan saat ini berpusat sekitar masalah isi teks ini. Maka saya di sini akan menjelaskan secara ringkas tetapi tuntas dari aspek teologis biblika. Kita mulai dari kerendah hatian Kristus. Saya share screen. Kerendah hatian Kristus dalam Filipi 2 ayat 6-8 nampak jelas dalam ungkapan Rasul Paulus yang menyatakan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri. Perhatikan di layar ini. Di sini Rasul Paulus secara gamblang menjelaskan hakikat inkarnasi Kristus, di mana dikatakan bahwa Kristus yang walaupun dalam natur Allah, morpeteo, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, to einai isateo, atau secara harfiah setara dengan Allah sebagai milik yang harus dieksploitasi atau dipertahankan, harpakmos, melainkan telah mengosongkan dirinya, heaton ekenosen, secara harfiah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, morpen doulo, dan menjadi sama, homoiomati, dengan manusia. Dan dalam keadaan skemati sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sendiri, etapenosen heaton, dan taat sampai mati, hupekos, tanato mekri, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan demikian jelas di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus setara dengan Allah, Dia ada Allah, tidak pernah berhenti menjadi Allah saat inkarnasi. Ini perlu saya tegaskan. Mengapa? Di masa lalu, ya, lihat di layar ini, jemaat di Filipi menghadapi legalisme dari penyesat-penyesat Yahudi yang saya jelaskan tadi di atas. Maka kekristenan saat ini menghadapi penyesat-penyesat kenotisisme yang salah paham tentang hakikat pengosongan diri Kristus saat inkarnasinya. Paling tidak ada 4 ajaran kenosis yang keliru berikut ini yang dapat diasosiasikan pada teori kenotisisme. Yang pertama adalah Kristus mengosongkan dirinya sendiri dari keilahian. Menurut teori ini, Kristus ketika mengosongkan dirinya, menyerahkan sifat-sifat dasar keilahiannya ketika ia mengambil bagi dirinya kemanusiaan. Teori ini jelas keliru karena Kristus selalu sadar akan keilahiannya. Keilahian bisa mengambil kemanusiaan dalam kesatuan dengan dirinya sendiri, tetapi tidak pernah berhenti menjadi Allah. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia atau wujud manusia. 2. Teori yang mengatakan Kristus mengosongkan dirinya sendiri dari kepemilikan sifat-sifat ilahi yang tampak. Teori ini berpandangan bahwa Kristus tidak memisahkan dirinya dari sifat-sifat dasar atau moral, tetapi hanya bertindak seolah-olah dia tidak memilikinya.
Teori ini memperkenalkan suatu elemen kebohongan yang benar-benar bukan karakteristik dari Allah kebenaran. Teori yang ketiga, itu Kristus mengosongkan dirinya sendiri dari kepemilikan sifat-sifat ilahi. Teori ini berpendapat bahwa ketika Kristus menjadi manusia, ia menyerahkan kepemilikan dari beberapa sifat ilahi, seperti Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Ini dalam buku Kristologi Erastus Sabdono, inilah pandangan Erastus Sabdono. Dengan kata lain, teori ini berpandangan bahwa Kristus ketika menjadi manusia tidak mengosongkan diri sendiri dari sifat-sifat moral seperti kasih, kebenaran, kekudusan, dan kehidupan. Juga sifat-sifat dasar yang sifat-sifat dasar ada dengan sendirinya, tidak berubah, dan kesatuan dengan Bapa tidak diserahkan. Teori ini keliru, karena jika Kristus telah menyerahkan beberapa sifat ilahinya, ini jelas tidak mungkin, maka ia berhenti menjadi Allah sepenuhnya pada saat inkarnasi itu. Saudara bisa baca di buku Kristologi yang tulis Erastus Sabdono. Erastus Sabdono memanut pandangan teori ini. Nanti saya akan bantah ini. Ya. Yang keempat, teori yang keempat, Kristus mengosongkan dirinya dari penggunaan sifat-sifat ilahi. Teori ini berpandangan bahwa Kristus ketika mengosongkan dirinya menyerahkan pemakaian atau penggunaan sifat-sifat ilahi. Teori ini berpandangan bahwa dia tidak menyerahkan kepemilikan, hakikat, dan sifat-sifat ilahi, tetapi hanya pemakaiannya. Namun dalam Injil terlihat jelas bahwa Kristus sungguh-sungguh menggunakan sifat-sifat ilahinya beberapa kali. Nah, apabila teori-teori tersebut di atas salah memahami kenosis Kristus, lalu apa dan bagaimana kenosis yang benar itu? Alkitab mengajarkan bahwa ketika mengosongkan dirinya, Kristus tidak pernah melepaskan atau menanggalkan keilahiannya. Dan ia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Ia tidak pernah kehilangan atau kekurangan sifat-sifat keilahiannya saat inkarnasi itu. Tetapi melalui inkarnasi itu apa yang terjadi? Ia menerima kepadanya ditambahkan sifat kemanusiaan secara permanen. Sehingga sejak saat itu Kristus memiliki dua sifat atau dua natur yang tidak saling menghilangkan dan juga tidak bercampur. Itu sifat manusia dan sifat ilahi yang menyatu di dalam satu pribadi Kristus. Ini disebut dengan kesatuan hipostatik. Karena itu New International Version benar ketika menerjemahkan frase Yunani hos morphe theo huparon dalam ayat 6 dengan being in very nature of God. Being in very nature of God, dalam natur Allah. Jadi frase morphe theo yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dengan rupa Allah tidak berarti bahwa Yesus memiliki rupa Allah secara linear. Maka terjemahan New International Version yang menyebut nature of God, natur Allah, itu lebih tepat. Ya. Jadi rupa Allah atau natur Allah tidak berarti bahwa Yesus memiliki rupa Allah secara lahir, yang melainkan merupakan ekspresi being yang diidentifikasi dengan natur esensial dan karakter Allah. Dengan kata lain mengacu kepada hakikat Allah sendiri. Ini konsisten dengan proses selanjutnya, to enai isateo, setara dengan Allah. Jadi kealahan Yesus diteguhkan melalui proses tersebut, di mana Rasul Paulus ingin pembacanya mengetahui, jemaat di Filipi tadi, bahwa kesetaraan Yesus dengan Allah, to enai isateo, merupakan cara lain untuk mendefinisikan morphe theo atau natur Allah. Jadi ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus mengosongkan dirinya sendiri, maka jelas di sini Rasul Paulus maksudkan bukanlah bahwa ia mengosongkan dirinya dari morphe theo, tetapi mengosongkan dirinya dari enai isateo atau dari kesetaraannya dengan Allah saat inkarnasinya. Artinya, Yesus ketika berinkarnasi tidak pernah mencari keuntungan dengan mengeksploitasi harpagmos tadi, kesetaraannya dengan Allah yang memang sudah dia miliki sebelum inkarnasi. Jadi Kristus yang setara dengan Allah tetap berada dalam nature of God, rupa Allah, morphe theo, saat inkarnasinya. Tetapi ia dengan rela mengambil bagi dirinya rupa seorang hamba, morphendolo,
dengan mengambil natur kemanusiaan bagi dirinya sendiri. Sehingga ia berkeadaan skematis sebagai manusia. Dengan demikian pengosongan diri itu bukan dalam pengertian penghilangan kealahan Kristus atau pengurangan sifat-sifat keilahian Kristus, tetapi penambahan kemanusiaannya. Di sini Paulus menggunakan bahasa paradoks dengan menggambarkan pengosongan diri Yesus itu dengan pengertian penambahan. Referensi pada kata doulos atau hamba mungkin merupakan gema yang mengacu secara tidak langsung pada hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Di mana di sana merupakan nubuatan tentang Yesus yang menderita, hamba yang menderita. Dengan demikian jelas di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus setara dengan Allah dan tidak pernah berhenti menjadi Allah saat inkarnasinya. Bagi anak Allah, perendah dirian seperti yang dinyatakan dalam Filipi 2 ayat 8 tidak berhenti dengan inkarnasi itu saja. Tetapi bahkan di dalam inkarnasi itu ia memilih dan bersedia menjalani penderitaan kematian demi orang-orang lain, demi saya, demi saudara. Artinya dia tidak hanya setuju untuk mati, tetapi juga menundukkan dirinya pada kematian yang paling hina, paling rendah, dan sangat menyakitkan dalam dunia Yunani Romawi, yaitu kematian di atas kayu salib. Inilah benang merah dari proses pengosongan diri sendiri Kristus yang harus dipahami dengan benar. Namun sayang, 4 teori yang salah tadi tidak memahami dengan baik. Tapi saya sudah menjelaskan ini. Dengan demikian, ketika Kristus mengambil rupa manusia, ia tetap memiliki keadaan ilahinya. Ia tetap Allah. Artinya Kristus belum pernah dan tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Tidak pernah dan belum pernah berhenti menjadi Allah. Namun pengosongan dirinya berarti penambahan sifat kemanusiaan melalui inkarnasi. Penambahan sifat kemanusiaan ini tidak menyebabkan menghilangnya ataupun berkurangnya hakikat keilahiannya. Itu. Sekarang terkait dengan peninggian Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 tampak jelas diajarkan di sini. Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus ditinggikan sebagai Tuhan karena kerendahan hatian. Kristus prainkarnasinya tentu saja memerintah bersama Bapa secara kekal. Namun Yesus dari Nazaret, manusia Allah, ditinggikan sebagai Tuhan hanya setelah kebangkitannya. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengakui ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus tidak menghilangkan kemuliaan Bapa, tetapi sebaliknya membangkitkannya. Karena kerendahan hatian dan peninggian Kristus adalah, menurut Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 11, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perlu dipahami bahwa Filipi 2 ayat 9 sampai 11 secara tidak langsung merupakan alusi yang mengacu pada Yesaya 45 ayat 20 sampai 25. Teks dalam Yesaya ini melibatkan polemik menentang penyembahan berhala dan menekankan dengan tegas bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang sejati. Dikatakan secara tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 45 ayat 21 sampai 22. Yahweh, yaitu Tuhan, kemudian menyatakan, demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia. Yesaya 45 ayat yang ke-23. Alusi atau acuan secara tidak langsung pada Yesaya dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 itu terlihat jelas. Yesaya 45. Jika menyatukan tema-tema tersebut, kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Paulus mengaku bersama Yesus bahwa hanya ada satu Allah, monoteisme. Namun ia menerapkan apa yang dikenakan Yesaya untuk Yahweh pada Kristus. Dikatakan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Tampak jelas Paulus mengajar bahwa Yesus memiliki sifat ilahi yang sama seperti Yahweh sendiri di Yesaya 45 tadi. Tetapi Paulus melakukan ini tanpa harus menyangkal monoteisme ataupun menyangkali perbedaan antara Bapa dan Anak. Sebagai tambahan perlu diketahui bahwa bagi Paulus, kata kurios yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan adalah nama khas untuk Kristus, pribadi kedua dari Trinitas.
Walaupun terkadang Paulus membuat kontras antara theos dan kurios, ini bukan berarti membuat kurios lebih rendah dari theos, seperti yang diajarkan secara salah oleh beberapa orang pendeta atau teolog. Ini hanya untuk membedakan Bapa theos dari anak kurios, dua pribadi dari kealahan. Jadi bagi Paulus, pengakuan Kristen fundamental adalah kurios iosos, Yesus adalah Tuhan, jelas. Bisa dilihat di Roma pasal 10 ayat 9, 1 Korintus pasal 12 ayat 3, dan di Filipi 2 ayat 11 tadi. Kata kurios untuk Kristus ini muncul dalam surat Paulus sekitar 180 kali. Kurios yang mengacu merujuk kepada Kristus atau digunakan kepada Kristus. Akhirnya, menurut Paulus dalam Filipi 2 ayat 9, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Prase Yunani to onoma to huperpan onoma, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nama di atas segala nama, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa nama Yesus Kristus adalah satu-satunya nama yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, nama yang lebih tinggi dari semua nama. Filipi 2 ayat 10. Itu sebabnya setiap makhluk akan bertekuk lutut kepadanya dan mengakui dengan lidah mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Menarik untuk memperhatikan kata bertekuk lutut dan kata mengaku dalam ayat ini. Di sini kata Yunani gonokamtein yang diterjemahkan dengan bertekuk lutut merupakan satu ungkapan untuk penghormatan yang paling tinggi dan paling luhur, khususnya kepada Allah. Bisa dibandingkan dengan Roma 11 ayat 4, Efesus 3 ayat 14. Dalam konteks ini tentunya kepada Kristus, karena dia adalah kurios Tuhan. Sedangkan kata Yunani exomolgestai yang diterjemahkan dengan mengaku merupakan ungkapan yang berarti mengakui dengan suara keras, suara lantang, dan terbuka di depan umum sehingga didengar orang lain. Tetapi pengakuan ini dilakukan dengan sukacita, ucapan syukur atas dasar pengertian yang benar bahwa Yesus adalah Yahweh, Yesus adalah Tuhan. Closing statement saya. Pertama, ketika Paulus meminta jemaat Filipi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Maka yang ia maksud adalah agar jemaat Filipi tohen proun hontes. Sehati, sepikir, setujuan. Atau dengan kata lain, bersatu dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kesatuan jemaat di Filipi ini menurut Paulus menyempurnakan sukacitanya. Di sini Rasul Paulus tidak berkata, buatlah aku bersukacita, yang seakan-akan hendak menunjukkan bahwa Paulus belum memiliki sukacita. Tetapi ia berkata, sempurnakanlah sukacitaku. Kata plerosate yang diterjemahkan sempurnakanlah juga berarti penuhkanlah. Kalimat ini menyiratkan bahwa Paulus sudah memiliki sukacita. Filipi 1 ayat 4. Di situasi seperti apapun dia tetap bersukacita, hanya saja sukacita itu akan menjadi genap apabila jemaat di Filipi melakukan apa yang ia minta kepada mereka, yaitu supaya mereka sehati sepikir. Pronen, sukacita Paulus menjadi lengkap penuh ketika ia melihat orang-orang yang dia kasih semuanya berada dalam kesatuan. 2. Jemaat yang bersatu akan dapat saling melindungi dalam menghadapi bahaya yang datang dari luar jemaat, seperti penganiayaan, dan bahaya dari dalam jemaat itu sendiri, terutama penyesat-penyesat. Secara khusus di masa lalu jemaat di Filipi menghadapi legalisme dari penyesat-penyesat Yahudi. Maka kekristenan saat ini menghadapi penyesat-penyesat kenotisisme yang salah paham tentang hakikat pengosongan diri Kristus saat inkarnasi yang ditulis dalam kitab Filipi itu sendiri. Para penyesat adalah musuh bagi kekristenan dan sangat berbahaya bagi kekristenan karena menyerang kekristenan dari dalam. Karena itu Alkitab memerintahkan orang Kristen untuk waspada terhadap penyesat-penyesat dan bersatu untuk melawan ajaran dari penyesat-penyesat. Bisa dibaca di Galatia 1 ayat 7-9, 1 Timotius 4 ayat 1-2, 1 Timotius 6 ayat 11-12, Titus 1 ayat 10-11, 1 Petrus 2 ayat 1-3, 1 Yohanes 4 ayat 1-3, dan Yudas 1 ayat yang keempat, serta di Filipi pasal 3 ayat 2 dan 3 yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.